Raden Ajeng Kartini adalah sosok wanita Indonesia yang terkenal dengan emansipasinya mengangkat derajat wanita Nusantara supaya bisa sejajar derajatnya dengan kaum pria, sehingga menjadikan wanita Nusantara yang berilmu dan berbudi luhur, dan juga bisa berperan aktif dalam perpolitikan, sehingga antara pria dan wanita Nusantara sejajar derajatnya. Namun demikian, jauh sebelum Raden Ajeng Kartini lahir, banyak sekali wanita Nusantara yang sudah mempunyai jabatan tinggi, bahkan menjadi raja dalam sebuah kerajaan. Kita telah mengenal banyak sekali raja-raja yang menguasai kerajaan Nusantara di masa lalu. Sebut saja Ken Arok, Hayam Wuruk, Raden Wijaya, Jayabaya, Jayakatwang, dan lain sebagainya. Semuanya adalah raja hebat di zamannya, hingga sejarah terus mengenangnya. Di antara raja yang pernah memerintah kerajaan Nusantara, ternyata muncul figur perempuan yang memerintah kerajaan dengan hebat. Mereka jadi penguasa kerajaan Nusantara dengan gagah berani hingga berpuluh-puluh tahun. Bahkan dalam beberapa perang mereka berhasil menukuk lutut musuhnya hingga kerajaannya semakin berkembang dengan pesat. Inilah beberapa wanita hebat yang pernah menjadi raja dan menguasai kerajaan Nusantara di masa lalu. Inilah beberapa wanita hebat yang pernah menjadi raja dan menguasai kerajaan Nusantara di masa lalu. Ratu Sima dari kerajaan Kalingga. Ratu Sima adalah seorang ratu yang memerintah wilayah kerajaan Kalingga yang saat ini merupakan wilayah Jawa Tengah. Ratu ini memerintah kerajaan selama 60 tahun, dari tahun 670 hingga 730 Masehi. Saat menjadi ratu, ia merupakan figur yang menjunjung tinggi hukum di wilayahnya. Ia mengajarkan kepada rakyatnya agar selalu hidup dalam kejujuran sampai kapanpun. Bahkan nyaris membunuh putranya sendiri yang secara tidak sengaja menyentuh kantong emas yang ditaruh di alun-alun. Kantong ini adalah ujian bagi seluruh rakyat Kalingga untuk berlaku jujur. Menyentuh saja maka tamat. Beruntunglah banyak anggota kerajaan yang memintakan maaf untuk pangeran, hingga hanya kakinya saja yang dipotong. Sri Maharaja Rakai Sumba Dyahwawa Sriwijaya Loka Namutungga adalah raja ke-12 dan raja terakhir dari kerajaan Medang dalam periode Jawa Tengah atau kerajaan Mataram kuno, yang berkuasa sekitar 924 sampai tahun 929. Dyahwawa adalah sepupu dari Dyah Bumijaya, putra Maharaja Rakai Kaiwangi. Oleh karena itu, Dyahwawa tidak berhak atas tahta Maharaja Dyah Tulodhong. Sejarawan Bukhari berasumsi bahwa Dyahwawa melaksanakan kudeta terhadap Maharaja Dyah Tulodhong dari kerajaan Medang. Peninggalan bukti sejarah atas nama Dyahwawa adalah Prasasti Sangguran bertanggal 2 Agustus tahun 928 tentang penetapan dari desa Sangguran sebagai Sima Swatantra atau daerah bebas pajak agar penduduk dari desa tersebut merawat bangunan suci di daerah Kajuruguswalan. Sri Isana Tunggawijaya, Kerajaan Medang, Jawa Timur.
Sri Isyana Tunggawijaya adalah seorang raja perempuan yang naik tahta menjadi Raja Medang pada tahun 947 Masehi. Ia menggantikan ayahnya yang bernama Empu Sindok, yang sebelumnya memindahkan istana kerajaan Medang dari Jawa Tengah menuju Jawa Timur. Sebelum mendapatkan kekuasaan, Sri Isyana Tunggawijaya menikah dengan seorang pria Bali bernama Sri Lokapala. Banyak ahli sejarah mengatakan jika Sri Isyana Tunggawijaya adalah seorang raja yang hebat. Ia memerintah kerajaannya hingga terus berkembang dan kemudian digantikan putranya yang bernama Sri Makuta Wangsa Wardana. Ratu Dyah Tulodhong. Dyah Tulodhong merupakan salah satu raja kerajaan Lodhoyong, sekarang wilayah Tulungagung, Jawa Timur. Dia memahami sebagai ratu yang memiliki kekuatan luar biasa. Salah satu kisah sejarah yang penting adalah pertarungan antara bala tentara Air Langga berhasil dikalahkan oleh Dyah Tulodhong. Pertemuan tersebut terjadi lantaran Dyah berusaha membendung ekspansi Air Langga yang sudah ditetapkan wilayah di kerajaannya. Bahkan di beberapa kesempatan diceritakan tentang pasukan khusus yang dibawa Dyah merupakan prajurit perempuan pilihan. Pasukan ini berhasil mengalahkan pasukan Airlangga dari pusat kerajaan Watanmas di dekat Gunung Penanggungan hingga ke Patakan, Sambeng, Lamongan, Jawa Timur. Peristiwa ini terjadi di tahun 1031. Namun, 1 tahun kemudian, Dyah Tulodhong berhasil dikalahkan Airlangga lewat pertarungan sengit di penghujung tahun 1032 antara utara pasukan Airlangga bergerak ke selatan menuju Lodhoyong. Gayatri Rajapatni. Mungkin tak banyak orang mengenal nama Gayatri Rajapatni. Nama besarnya seolah kalah dengan penguasa Majapahit yang lainnya. Padahal perannya dalam membangun kejayaan Majapahit sangatlah besar. Gayatri adalah ibu suri Majapahit saat putrinya Tribhuwana Tunggadewi naik tahta. Wanita hebat yang menjadi istri keempat Raden Wijaya sang pendiri Majapahit ini lebih memilih menjadi biksu ketika Jayanegara wafat daripada menduduki tahta Majapahit yang menjadi haknya. Ia berperan sebagai penasehat spiritual raja-raja Majapahit hingga ajal menjemputnya. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Beliau adalah raja ketiga dari kerajaan Majapahit. Ia menggantikan kakak tirinya, Jayanegara, yang meninggal tanpa memiliki keturunan. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi memerintah Majapahit atas permintaan Gayatri sang ibu karena ia telah menjadi pendeta Buddha. Hal ini menimbulkan dugaan jika Tribhuwana naik tahta untuk menggantikan Gayatri. Meski demikian, selama 23 tahun memerintah didampingi suaminya Cakradhara, Tribhuwana telah membuat Majapahit menjadi kerajaan yang maju. Ia berhasil memenangkan pertempuran di daerah Sadeng dan Keta. Selain itu, ada peristiwa penting saat pemerintahan Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Peristiwa itu adalah Sumpah Palapa yang diucapkan Patih Gajah Mada saat dilantik menjadi seorang Mahapatih dan Panglima Besar. Suhita di tahun 1427 sampai 1447 silam bersama suaminya Pri Hyang Parameswara. Ia memerintah kerajaan yang telah mencapai puncak kejayaannya pada masa leluhurnya tersebut, baik Singasari maupun dari Raja Hayam Wuruk.
Suhita dimahkotai ketika berumur 20 tahun. Meskipun begitu, ia bisa membuktikan kecakapannya dalam memerintah Majapahit, tak kalah dengan pendahulunya, Tribhuwana Tunggadewi. Laksamana Maharani dari Kerajaan Seudu. Laksamana Maharani, beliau merupakan seorang laksamana dari Kerajaan Seudu. Dia seorang laksamana yang memeluk agama Islam setelah mendapatkan dakwah dari Sultan Mahmud Alaiddin Muhammad Shah Jauhan berdaulat tahun 1170 sampai 1196 dari Kerajaan Islam Perlak. Beliau merupakan laksamana wanita yang perkasa dan terkenal pada masa itu. Sultanah Shah Alam Bari Shah Kerajaan Perlak Aceh. Shah Alam Bari Shah adalah seorang ratu dari Kerajaan Perlak di Aceh. Ia naik tahta menggantikan ayahnya yang bernama Sultan Makdum Alaiddin Abdul Jalil Jauhan berdaulat. Sebelum ia mendapatkan gelar sultanah yang merujuk pada sultan, namun dengan jenis kelamin wanita. Shah Alam Bari Shah memerintah Kerajaan Perlak selama 29 tahun, dari tahun 1196 sampai 1225. Dalam memerintah, Shah Alam Bari Shah banyak menerapkan syariat Islam yang saat itu mulai berkembang di Aceh. Ia melakukannya dibantu adik laki-lakinya bernama Abdul Aziz Shah. Ratu Nahrasiyah masa kejayaan Samudra Pasai. Sultanah Nahrasiyah adalah seorang ratu kerajaan Samudra Pasai yang memerintah pada tahun 1405 sampai 1428 Masehi. Ratu Nahrasiyah adalah putri dari Sultan Zainal Abidin Malikul Zahir yang turun tahta pada tahun 1405. Sejak memerintah, Sultanah Nahrasiyah telah membawa perubahan besar pada kerajaan Samudra Pasai. Salah satu perubahan yang mencolok adalah adanya penghormatan pada wanita. Ia memperjuangkan hak wanita yang kala itu masih sering dihapuskan. Selain masalah wanita, di tangan ratu ini, Samudra Pasai mulai banyak melakukan perdagangan dengan negara lain. Ia membuktikan jika kaum wanita bisa melakukan banyak hal yang hebat. Sri Ratu Safiyatuddin Tajul Alam. Safiyatuddin Tajul Alam merupakan putri Sultan Iskandar Muda dan istri dari Sultan Iskandar II. Safiyah merupakan sultanah pertama Kesultanan Aceh yang memerintah sejak tahun 1641 sampai 1675 Masehi. Dia menggantikan suaminya Iskandar Thani yang wafat. Sebagaimana pendahulunya, putri Iskandar Muda ini menerapkan hukum yang ketat bagi para pemabuk dan berusaha menjaga keseimbangan pemerintahan dengan sejumlah undang-undang yang ketat. Akan tetapi, kelemahan kepemimpinannya disebabkan karena semakin besar pengaruh Belanda di wilayah Kesultanan Aceh dalam bidang perdagangan dan politik. Sri Ratu Nakhiatuddin Nurul Alam. Setelah Safiyatuddin mangkat, dia digantikan Sultanah Nakhiatuddin Nurul Alam yang memerintah sejak tahun 1675 sampai 1678. Dia mendapat tekanan kaum Wajudiyah yang mengatasnamakan agama yang diperalat golongan politik tertentu yang ingin menduduki kursi kesultanan. Pada akhirnya, kaum Wujudiyah berhasil menghanguskan istana dan Masjid Baitur Rahman serta sebagian besar kota Banda Aceh. Mereka melakukan sabotase terhadap sebagian besar wilayah kekuasaan Kesultanan Aceh. Hal ini membuat pemerintahannya lumpuh.
Untuk memperkuat kedudukannya, Nakhyatuddin melakukan pemberontakan besar-besaran terhadap beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar Kerajaan. Dia juga menerapkan hukum yang tak jauh berbeda, khususnya pada kasus pencurian, di mana hukuman mati, potong tangan, dan kaki tetap berlaku. Sri Ratu Zakhyatuddin Inayat Shah. Kemudian pada periode selanjutnya, setelah Sultanah Nakhyatuddin meninggal, digantikan oleh Sultanah Zakhyatuddin Inayat Shah yang mengambil alih pemerintahan sejak tahun 1678 sampai 1688. Menurut sejarah, sebagaimana Sultanah Safiatuddin mempersiapkan Nakhyatuddin untuk menggantikannya, Nakhyatuddin juga mempersiapkan Zakhyatuddin menjadi sultanah. Mereka semua dididik dalam keraton dengan berbagai ilmu termasuk ilmu hukum, sejarah, filsafat, kesusastraan, agama Islam, bahasa Arab, Persia, dan Spanyol. Di bawah kekuasaannya Sultanah Zakhyatuddin, dengan cepat pendidikan dan ilmu pengetahuan maju, akses pendidikan untuk perempuan dibuka lebar. Sementara dalam bidang politik, Zakhyatuddin bekerja sama dengan negara tetangga untuk saling bantu melumpuhkan kekuasaan VOC dengan mengikat perjanjian persahabatan. Sri Ratu Zainatuddin Kamalat Shah. Zakhyatuddin meninggal pada tahun 1688, kemudian digantikan Kamalat Shah yang memerintah tahun 1699. Pemerintahan Kamalat Shah mendapat perlawanan dari golongan orang kaya, tidak seperti pendahulunya yang bisa diterima baik oleh masyarakat. Pihak oposisi menuntut agar kepemimpinan kerajaan dikembalikan kepada laki-laki. Pada tahun 1699, sang sultanah memang mengundurkan diri. Namun, ia mengundurkan diri bukan karena tuntutan itu, melainkan fatwa dari Mekah yang menegaskan pemerintahan perempuan bertentangan dengan ajaran Islam. Padahal, hubungan kerajaan Aceh dan para ulama saat itu baik-baik saja. Ia bahkan selama pemerintahannya mendapat bantuan dari para ulama, khususnya Kadri Malikul Adil Syekh Abdur Rauf Syiah Kuala. Nyi Ageng Serang, salah satu seorang wanita Indonesia yang diangkat menjadi pahlawan nasional. Beliau bernama asli Raden Ajeng Kursiah Retno Edi. Lahir pada tahun 1752 di Serang, dekat Purwodadi, Jawa Tengah. Sebagai putri dari Pangeran Natapraja yang pernah mendampingi Sultan Hamengkubuwono I, beliau pernah ikut bertempur melawan Belanda. Dalam pertempuran itu, beliau tertawan dan dibawa ke Yogyakarta, tetapi dikembalikan lagi ke Serang. Ketika berusia 73 tahun, bersama cucunya Raden Mas Papak, dia bergabung dan ikut berperang dengan pasukan Diponegoro dan diangkat sebagai bini sepuh. Di samping Pangeran Mangkubumi, beliau sekaligus sebagai penasehat perang. Ratu Kalinyamat. Nama asli Ratu Kalinyamat adalah Retna Kencana, putri Sultan Trenggono. Pada usia remaja ia dinikahkan dengan Pangeran Kalinyamat. Setelah kematian Arya Penangsang tahun 1549, wilayah Demak, Jepara, dan Cipang menjadi bawahan Pajang yang dipimpin oleh Raja Hadiwijaya. Meskipun demikian, Hadiwijaya tetap memperlakukan Ratu Kalinyamat sebagai tokoh senior yang dihormati. Ratu Kalinyamat sebagaimana Bupati Jepara sebelumnya bersikap anti terhadap Portugis. Pada tahun 1550, ia mengirim 4.000 tentara Jepara dalam 40 buah kapal memenuhi permintaan Sultan Johor untuk membebaskan Malaka dari kekuasaan bangsa Eropa.
Pasukan Jepara itu kemudian bergabung dengan pasukan Persekutuan Melayu hingga mencapai 200 kapal perang. Pasukan gabungan tersebut menyerang dari utara dan berhasil merebut sebagian Malaka. Namun, Portugis berhasil membalasnya. Pasukan Persekutuan Melayu dapat dipukul mundur, sementara pasukan Jepara masih bertahan. Baru setelah pemimpinnya gugur, pasukan Jepara ditarik mundur. Pertempuran selanjutnya masih terjadi di pantai dan laut yang menewaskan 2000 prajurit Jepara. Badai datang menerjang sehingga 2 buah kapal Jepara terdampar kembali ke pantai Malaka dan menjadi mangsa bangsa Portugis. Prajurit Jepara yang berhasil kembali ke Jawa tidak lebih dari setengah dari yang berhasil meninggalkan Malaka. Ratu Kalinyamat tidak pernah jera. Pada tahun 1565, beliau memenuhi permintaan orang-orang Hitu di Ambon untuk menghadapi gangguan bangsa Portugis dan kaum Hatife.